Kalau pernah nonton film judulnya Avatar ya, itu pernah disinggung di situ kan bahwa sumber kehidupan adalah dari pohon. Bahkan dia pernah bilang kalau pohon mati kita semua mati. Iya betul sekali itu. Dengan adanya pohon, kita bisa punya sumber dasar kehidupan yang itu jika kemudian pohon tidak ada, maka kemudian dunia ini gak ada satu pihak yang berperan sebagai penyimpan air. Tidak ada satu pihak yang menghasilkan oksigen, sehingga kehidupan ini bisa nggak ada gitu loh. Ya, kita semua akan mati. Live in 30 minutes. Jadi gimana Mas? Sebutin satu hal yang Mas Burhan ini nggak bisa hidup tanpanya. Jangan sebut pasangan ya, jangan sebut ini ya istri ya. Pohon dan air yang pasti. Pohon dan air. Iya. Tapi kalau air emang udah pasti kita nggak bisa hidup tanpa itu ya. Iya. Tapi kenapa pohon nih Mas? Pohon itu adalah kayak dia ibu kehidupan ya. Dia itu sumber kehidupan, segala kehidupan. Dia ada produsen utama bagi alam semesta, khususnya bagi bumi. Seluruh makhluk hidup, dia menghasilkan pangan, menghasilkan oksigen yang kita hirup untuk hidup. Dia menyimpan air di akarnya di bawah itu ya. Di akarnya di bawah itu, dia mencegah kita dari abrasi karena dia bisa menahan longsor dan lain sebagainya. Dia bisa segalanya. Dan kita nggak akan bisa hidup tanpa pohon. Dia menghasilkan apa yang kita makan tiap hari, apa yang kita minum, itu disimpan dan dihasilkan oleh pohon. Semuanya dari pohon? Dari pohon. Minta kekayaan dari pohon bisa dong? Oh iya, ya kayak kalau kita lihat di gitu, enggak? Banyak kepercayaan itu kan pesugihan itu banyak yang terkait dengan pohon itu. Oh iya benar juga ya? Pohon-pohon, mensucikan pohon dan lain sebagainya. Jadi sistem kepercayaan bagi peradaban dan budaya di seluruh dunia itu sangat terkait dengan pohon. Etnis-etnis itu bagaimana mereka melihat pohon itu sebagai sesuatu yang sangat sakral dan penting. Itu terjadi. Makanya kita mengenal pohon kalpataru itu kan. Pohon artinya pohon kehidupan itu. Oh, pohon kalpataru artinya pohon kehidupan. Bukan semata-mata dia penghargaan aja ya. Makanya dia itu kan ada banyak cabang. Artinya dia memberikan berbagai manfaat bagi berbagai cabang kehidupan itu. Tapi ini semua sepakat kalau pohon ini sumber kehidupan ya. Kalau pernah nonton film judulnya Avatar ya, itu pernah disinggung di situ kan bahwa sumber kehidupan adalah dari pohon. Bahkan dia pernah bilang kalau pohon mati kita semua mati. Iya betul sekali itu. Neytiri itu yang ngomong. Iya itu statement ini ada benar adanya atau? Itu adalah sebuah penggambaran dari kehidupan nyata sebenarnya. Sebuah habitatnya masyarakat di kaum Avatar itu kan namanya Pandora. Di kampung yang namanya Pandora ini penghormatan terhadap alam itu sangat tinggi. Jadi penghormatan terhadap alam yang direpresentasikan oleh pohon dan ekosistem di situ adalah sama dengan jika itu sampai rusak, maka sama dengan merusak kehidupan. Dan itu disampaikan di film oleh Neytiri ya. Neytiri itu salah satu figur atau karakter di dalam film itu yang sangat penting bagi masyarakat Pandora di situ. Nah, artinya bahwa memang itu sesuatu yang memang berangkat dari kehidupan nyata. Karena ketika film itu muncul tahun 2009, memang saya baru lahir loh itu. Oh iya, saya juga tuh. Oh, gitu. Jadi baru lahir kesadaran. Oh, baru lahir kesadaran, oke. Alam semesta. Jadi ketika film itu muncul kan memang pada saat itu wacana atau pemikiran soal gerakan untuk mencegah perubahan iklim kan juga sedang bergerak, bergulir sangat cepat ya tahun 2009 itu kayaknya kemudian diangkat menjadi cerita inti dari film Avatar itu. Jadi tidak sekedar sebuah hiburan semata ya. Hiburan semata, tapi ada message yang disampaikan di film itu gitu. Nah ini nih kayak kalau dari dulu kita tahu ya selalu digembar-gemborkannya adalah menanam pohon buat mengurangi polusi gitu kan. Kemudian juga buat memperbaiki alam, menanam pohon. Sebenarnya kayaknya untuk memperbaiki alam tidak semudah hanya menanam pohon aja kan? Iya, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi dengan pohon banyak hal yang akan bisa diselesaikan. Memang tidak menyelesaikan banyak hal, tapi setidaknya dengan adanya pohon, kita bisa punya sumber dasar kehidupan yang itu lestari. Pertama adalah
yang pasti urusan nutrisi, oksigen itu aman karena itu pasti akan kita butuhkan sepanjang hidup kita. Terus kedua adalah ya kita menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat luar biasa saat ini, dan pohon itu punya peran yang sangat besar dalam menyerap karbon. Khususnya dia itu bisa menyerap satu batang pohon itu 22 kg karbon per tahun. Terus kemudian dalam seluruh hidupnya satu pohon itu rata-rata tergantung vegetasinya ya, dia bisa menyerap karbon sampai 260 1 ton. Bisa dibayangkan kalau Indonesia saat ini punya sekitar lebih dari 100 juta pohon. Nah, tapi pertanyaannya di Jakarta sendiri nih, kayak kita udah mulai jarang lihat pohon ya. Terus polusinya juga semakin tebal. Bahkan kalau lagi musim hujan, ini cenderung beberapa pohon-pohon besar ditebang. Ini sebenarnya bijaksananya tuh kayak gimana sih harusnya? Ya, ini permasalahan umum yang ada di Indonesia saat ini katanya dengan urban biodiversity ya. Sebenarnya tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, bahwa populasi yang meningkat di kota-kota itu membuat ruang hidup khususnya ruang terbuka hijau itu makin tersingkirkan karena berganti dengan beton, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi dimanapun. Nah, di kota-kota di Indonesia ini juga menjadi persoalan sangat besar karena dari data PUPR ya tahun 2021 itu rata-rata ruang terbuka hijau di Indonesia itu misalnya Jakarta itu masih 5,1%. Itu jauh dari harusnya amanat undang-undang yang 30% ruang terbuka hijau. Jauh banget ya? Jauh banget. Semarang itu 15%, Bandung itu 12%. Jadi masih jauh dari itu, dari target ideal yang ditetapkan dalam undang-undang. Singapura itu 47%. Justru dia lebih luas dari wilayahnya berisi kawasan hijau, dan kawasan hijau itu tentu salah satunya adalah pohon. Keberadaan pohon itu jadi sangat penting karena dengan jumlah penduduk perkotaannya makin meningkat. Di Indonesia ini saat ini 57% populasi itu tinggal di kota. Tahun 2045 diperkirakan 70% tinggal di kota. Dengan pohonnya semakin berkurang, ruang hidup utama ini akan semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Dan itu tentu sangat negatif bagi masa depan bangsa kita, akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia, kenyamanan hidup, keamanan hidup. Kan di kota dengan biodiversitas yang terbatas, ruang hijau yang terbatas, tentu makin rawan bencana alam, banjir, suhu udara juga semakin panas, dan sebagainya. Yang tentu itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa depan gitu. Jadi memang keberadaan pohon di kota, tidak hanya di kota tapi juga mungkin di seluruh Indonesia, terutama di kota karena ini menjadi ruang hidup utama kita nanti ke depan, saat ini dan ke depan, maka itu menjadi sangat penting. Tapi ini udah ada perencanaan kah, udah ada riset kah gitu bahwa ke depan seharusnya kita bisa merubah hal ini gitu menjadi lebih baik, atau justru ya udah, apalagi di kota kayaknya lebih butuh buat tempat tinggal ya daripada buat ruang terbuka hijau. Ya, terkait dengan sebenarnya riset terkait dengan hal ini sudah ada ya setiap tahun. Sudah banyak riset tentang betapa pentingnya ruang terbuka hijau maupun tentang perlunya reforestasi kalau itu di hutan. Itu sudah banyak. Bahkan KHT sendiri itu terkait dengan urban biodiversity tahun 2024 itu kita sudah melakukan research bersama salah satu mitra kita, dan ke depan kita juga akan ada program terkait dengan urban biodiversity. Salah satunya adalah bagaimana mendorong adanya ruang terbuka hijau yang lebih luas di kota-kota, pelibatan masyarakat dalam upaya untuk memperbaiki penghijauan kota ini, termasuk urban biodiversity dan sebagainya. Pemerintah pun sebenarnya sudah menetapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam RPJM maupun RPJP ya. Mulai tahun 2020-2025, sekarang yang 2025 sampai 2045 yang RPJP maupun yang 2025-2029 itu sudah ada konsep ekonomi hijau maupun konsep yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, termasuk bagaimana agar menjaga hutan ini tetap lestari, juga adanya ruang hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk di wilayah perkotaan. Sebenarnya sudah ada sebenarnya hal itu. Tapi kalau masyarakatnya sendiri udah mulai terbuka nggak sih mengenai hal ini? Ya ini masih tantangan. Atau hanya memikirkan dirinya sendiri terus tempat tinggalnya aja?
Sebenarnya peningkatan kesadaran ini sudah ada ya sebenarnya di tingkat-tingkat tertentu, tapi masih terbatas. Mayoritas kita masih belum memahami pentingnya. Nggak begitu peduli ya? Iya, belum banyak peduli. Jadi pohon ditebang tanpa memikirkan bagaimana nanti siklus alamiahnya. Misalnya kita mengganti pohon baru di lokasi yang sama atau di tempat yang lain sehingga fungsi alamiahnya itu terjaga. Ini belum menjadi kesadaran umum kita saat ini di banyak masyarakat maupun di banyak komunitas maupun baik itu di perdesaan maupun perkotaan, yang itu masih menjadi PR bagi kita bersama ya, karena kesadaran masyarakat ini menjadi penting. Tanggung jawab untuk melakukan reforestasi, terus kemudian penghijauan itu tidak hanya pemerintah, tapi juga semua elemen termasuk masyarakat. Berarti kalau kita ngomongin pohon, intinya semua pohon ini punya fungsi yang baik, apalagi untuk keberlangsungan hidup manusia. Tapi kalau pohon sawit gimana nih Pak? Kalau kita boleh tahu ya. Kayaknya kemarin kita sempat rame ngobrolin bahwa ada beberapa lahan yang akhirnya tadinya hutan, kemudian dirubah akan menjadi perkebunan kelapa sawit nih. Yang dibilang kan karena bagus, ada daunnya. Padahal kan telinga juga ada daunnya ya. Kadang suka nggak denger. Gimana tuh? Tentang sawit ini sebenarnya agak problematik memang di Indonesia. Satu hal yang harus kita paham, kita paham bahwa komoditas sawit itu penting bagi penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini. Tapi di sisi lain penyelenggaraan industri sawit, termasuk perkebunan sawit yang tidak berkelanjutan ini yang berbahaya. Tidak berkelanjutan ini seperti pengalih fungsian lahan hutan untuk sawit, karena sawit ini punya efek negatif sebenarnya secara lingkungan, karena dia menyerap air yang begitu banyak, merusak siklus hidrologi dan aspek ekologi di situ. Dan kemudian fungsi hutan itu nggak bisa digantikan dengan sawit, karena kemampuan daya serap karbon salah satunya. Hutan itu sangat jauh dengan sawit. Kalau orientasi kita adalah ke depan itu kita turut berkontribusi kepada NDC ya, dalam penyerapan karbon, jelas sawit itu bukan pilihan, karena hutan alami lah yang bisa nyerap karbon dalam jumlah yang lebih besar. Sawit justru dalam banyak hal bisa melepaskan karbon. Ini menjadi sangat berbahaya. Tapi kemudian juga yang harus diingat, meskipun sawit ini penting bagi pertumbuhan ekonomi, juga ke depan itu bagaimana agar tata laksana dan tata ruang terhadap sawit itu juga diatur lebih baik. Jangan sampai alih fungsi lahan hutan kepada sawit itu terus berlangsung, karena ini justru akan setback dari apa yang sudah kita tulis dalam RPJM itu ya, pembangunan berkelanjutan itu gitu. Itu yang sangat penting. Jadi kalau pemerintah hari ini menganggap sawit itu bukan deforestasi, lah kenyataannya kalau data dari sejumlah NGO terkait dengan itu 45% lahan sawit itu berada di sekitar kawasan hutan, dan bentuk dari kawasan itu sudah berubah fungsi dan fungsinya juga sudah berubah dari fungsi alaminya sudah berubah gitu loh. Karena sawit ini jelas dia tidak cukup untuk dijadikan sebagai tegakan yang berfungsi sebagai hutan, sama sekali tidak. Karena kan kalau masyarakat, apalagi di daerah setempat tuh, mereka bilang bahwa hutan ini adalah supermarketnya mereka kan. Ya dalam artian kalau supermarket berarti segala macam ada tuh. Mulai dari bahan makanan, kemudian juga untuk ekonomi dan lain-lainnya gitu. Tapi ketika dia beralih fungsi menjadi sawit ini, tadinya supermarket akhirnya menjadi cuma satu toko aja nih gitu, hanya jadi kelapa sawit aja kan. Apakah ada lahan yang memang sebenarnya boleh kok diperuntukkan untuk sawit, atau memang seharusnya begini gitu? Kita kan punya tata ruang ya, sebenarnya sudah ada fungsinya masing-masing di situ. Salah satu persoalan yang muncul dari perkebunan sawit di Indonesia adalah seringkali dalam prakteknya konsensi sawit besar oleh korporasi itu menyodok atau merebut wilayah-wilayah yang seharusnya tidak diperuntukkan. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi ya? Ya betul, dan penegakan hukumnya kurang begitu tajam ya? Adil dan ketat. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi seperti kasus yang terjadi di Aceh, di kawasan Aceh Barat itu ya, Nagan Raya itu, bagaimana lahan sawit milik korporasi semakin mengambil kawasan hutan dengan cara
dibakar dan itu semakin meluas dan batasnya itu semakin meluas dan sebagainya. Itu kerap terjadi. Apakah kemudian pertanyaannya itu apakah sawit ini harusnya ditanam di lokasi yang sudah semestinya ditanam? Ya, jelas. Dan kita sudah ada tata ruang. Dan ke depan, saya kira, selain tata ruang ini mungkin perlu kita benahi juga adalah penegakan hukumnya terhadap kebijakan ini harus semakin tegas dan adil. Yang kedua adalah banyak lahan sawit itu bersentuhan dengan kawasan masyarakat adat. Sama pusat konservasi kali ya? Dan kawasan atau konservasi. Hutan lindung ya? Hutan lindung, taman nasional dan sebagainya yang itu juga harus tegas pemerintah untuk memberikan tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Nah Mas, kalau ternyata nih lahan yang tadinya bekas sawit, apakah bisa kembali diperbaiki lagi menjadi hutan seperti sebelumnya? Ya semestinya bisa, tapi itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, cukup lama ya? Untuk mengembalikan fungsi alamiahnya butuh waktu yang sangat panjang. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, gitu. Bisa ribuan tahun. Nah, ini makanya kemudian pengalih fungsian hutan oleh menjadi lahan sawit atau tambang itu harus sangat hati-hati. Harus dilihat dampak-dampak ekologisnya. Karena itu mengembalikan hutan seperti sebelumnya itu bukan pekerjaan yang mudah dan butuh waktu. Meskipun itu bisa, tapi itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, metode-metodenya sendiri nih Mas. Apalagi buat penanaman pohon. Semakin kesini kan kita zaman semakin canggih ya. Tentu pasti ada inovasi-inovasi baru. Metode terbaru sekarang udah ada hal yang lebih baru kah? Karena yang kita tahu dulu nanam pohon selesai ditinggal. Cuman gembor-gembornya nanam pohon tapi habis itu ditinggal. Nggak dirawat. Itu apakah ada metode terbaru gitu? Ya sebenarnya banyak lembaga sudah mengembangkan upaya reboisasi, rehabilitasi lahan, terus kemudian reforestasi dengan metode nursery istilahnya. Itu sudah ada. Tapi yang pasti reboisasi terhadap lahan yang itu mau direhabilitasi itu harus memperhatikan aspek agroekologinya ya, termasuk vegetasi aslinya di situ apa itu harus diperhatikan. Riset terhadap hal itu harus dilakukan karena tidak semua hutan itu punya vegetasi yang sama. Terus kemudian kaitannya dengan agroklimat di situ harus diperhatikan. Nursery ini menjadi penting atau pembibitan ya terhadap vegetasi alamiah dari hutan tersebut. Dan nursery yang bagus adalah sesuai dengan apa yang itu sebelumnya secara alami tumbuh di hutan itu, dan itu saya kira harus menjadi pertimbangan ke depan. Jadi misalnya kita mau menghijaukan kawasan hutan tertentu semuanya dengan sengon, jelas itu nggak bisa ya? Itu nggak bisa karena harus diriset dulu berbeda situ ya. Jadi harus ada riset yang sesuai untuk guideline bagi penyelenggaraan rehabilitasi hutannya gitu. Nah Mas, kalau sekarang kan apalagi sejak pandemi kemarin ya, akhirnya banyak orang-orang yang punya hobi baru, salah satunya adalah bertanam gitu. Jadi ada yang mereka karena tinggalnya tidak tapak tanah, tapi dia punya lahan sendiri, akhirnya bikin tanaman sendiri di rumah, ya mulai dari yang paling kecil kayak pohon cabai itu sebenarnya termasuk sebuah langkah yang baik kah, bijak kah gitu untuk sistem keberlanjutannya? Ya. Kita harus atau kepuasan manusia semata nih? Ya bisa aja sebenarnya menanam pun apapun itu adalah bagus ya. Bagus makanya bisa secara ekonomi, bisa menjadi kebutuhan rumah tangga atau bisa sebagai bagian dari konservasi itu. Tapi ya jenis-jenis pohon itu fungsinya masing-masing. Kalau yang ditanam itu tegakkan keras ya, pohon keras itu memang itu lebih kepada upaya untuk konservasi sebenarnya. Dia ada manfaat di situ selain estetika. Karena pohon itu pasti estetik ya, memberikan ada fungsi-fungsi alamiah yang kemudian akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya, bagi ekosistem di sekitarnya. Tapi juga menanam pohon itu juga positif secara, entah itu pohon ya, vegetasi apapun, tidak hanya pohon, seperti cabai atau itu kan sebenarnya bagus kalau dalam konsep misalnya urban forestry, farming ya, dan sebagainya, yang itu memberikan imbal ekonomi bagi penanamnya jika itu tumbuh subur. Sebenarnya ada lebih banyak dampak positifnya orang menanam pohon, asalkan di lahannya sendiri, bukan lahan orang lain. Lahan orang lain ya. Dikejar-kejar nanti kalau lahan orang lain. Gitu. Mas, fakta yang paling unik nih dari mengenai pohon ya, karena kan yang utamanya orang tahu sesuai dengan pelajaran kita dulu zaman kelas 4 SD biologi, pohon itu selain menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, kemudian air dan lainnya, adakah fakta unik lainnya mengenai pohon yang jarang kita tahu,
bahwa ternyata oh ini gitu? Ya sebenarnya tadi ya, kalau orang selalu, yang mungkin tidak dengan segala fungsinya, mungkin yang orang tidak sadari bahwa kalau kita itu industri, taruhlah industri fashion, sebenarnya fashion itu nggak akan ada tanpa tekstil nggak ada tanpa industri benang nggak akan ada kalau kemudian nggak ada industri kapas, misalnya kayak gitu. Artinya bahwa kalau kita bicara garment atau fashion itu ada berbagai macam, tapi jika industri hulunya itu produsen hulunya yaitu kapas dan industri benang tekstil ini nggak ada, ini juga nggak akan ada. Itu sebenarnya gambaran yang paling menarik dari pohon. Jika kemudian pohon tidak ada, maka kemudian dunia ini nggak ada satu pihak yang berperan sebagai penyimpan air. Tidak ada satu pihak yang menghasilkan oksigen, sehingga kehidupan ini bisa nggak ada gitu loh. Ya, kita semua akan mati gitu loh. Nah itu jadi nggak ada juga yang bisa mencegah terjadinya banjir, nggak ada yang menghasilkan nutrisi, karena dari proses pohon itu kan ada sebagai produsen utama dia yang mengubah energi menjadi kimia dan melalui fotosintesis itu dan menghasilkan makanan gitu ya. Cuma dari pohon ya? Semuanya dari pohon. Jadi pohon itu benar-benar akar dari sumber akar kehidupan ya? Apa yang kita sebut sebagai kehidupan itu sendiri. Gitu. Mungkin kita selalu, wah pohon itu penting. Penting itu pentingnya apa dulu nih gitu, karena kita nggak menelaah sampai sejauh itu ya, nggak sadar bahwa itu ternyata sangat dalam. Jadi makanya kemudian ketika kita tuh dengan mudah membabati pohon, itu sebenarnya itu langkah paling cepat kita untuk membunuh diri sendiri dengan secara perlahan ya, membunuh, itu jalan tol bunuh diri. Jadi jalan tol bunuh diri artinya bahwa memang kalau ada seorang filsuf dari Prancis namanya Albert Camus dalam Myths of Sisyphus, itu mitos para Sisyphus itu mengatakan bahwa ya pohon itu fana, memang pohon itu fana, pohon bisa ditebang, toh mungkin 100 tahun dia mati, 30 tahun dia mati ya kayak gitu, tapi siklusnya abadi. Dia akan terus ada lagi. Dia akan terus ada dan dia akan berkembang biak dan beregenerasi, dan semestinya siklus ini yang kita jaga. Artinya ketika kita menebang pohon, ya kita harus mencari gantinya agar fungsi alaminya nggak hilang gitu. Harus nanam lagi gitu loh. Jadi kalau tanpa itu semua, ya sebenarnya kita ya tadi perlahan untuk membunuh diri. Kemarin ada sebuah program dari pemerintah akan membuka 20 juta hektar lahan ya untuk pangan nih. Ini gimana nih sebenarnya, dan dampak dari kebijakan ini tuh apakah semuanya positif atau ada negatifnya? Ya mungkin kita perlu telah lagi. Mungkin pemerintah juga perlu menjelaskan lebih detail, yang Kementerian Kehutanan ya yang menyampaikan itu tanggal 31 Januari. Nah, kalau kita baca sih sebenarnya itu mungkin agak kelanjutan dari 1 hari sebelumnya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa ya deforestasi sawit itu bukan deforestasi. Apakah kemudian yang dinyatakan oleh Menteri Kehutanan itu bersambung dengan yang disampaikan oleh Presiden bahwa itu nanti ada kaitannya dengan kebutuhan untuk industri sawit dan sebagainya? Mungkin itu perlu dijelaskan oleh pemerintah ke depan. Dari sekilas yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu kan terkait dengan pangan dan energi ya. Memang kita butuh kebutuhan pangan kita menjadi semakin besar ke depan di tantangan pangan kita, termasuk kebutuhan energi. Nah, tapi kemudian mengalihfungsikan hutan itu harus sangat berhati-hati. 20 juta hektar bukan luasan yang bukan hal kecil itu. Iya. Itu besar sekali, itu sangat besar. Harus kita ingat ya, hutan primer kita itu saat ini tinggal 23%. Atau luasnya itu sekitar 45 juta hektar, dan dengan luasan segitu, kalau 20 jutanya diambil untuk pangan, ya itu nggak tahu tuh luasnya itu 20 juta hektar itu kawasan yang mana yang mau diambil itu belum jelas benar dari pernyataan itu. Tapi ya sedapat mungkin itu tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini karena ada banyak alternatif kebijakan yang lain yang bisa ditempuh untuk pangan maupun untuk energi gitu. Kita sudah banyak belajar dari food estate yang mengalihfungsikan hutan untuk
menanam tanaman pangan dan gagal total sejak era Orde Baru maupun sampai di food estate pemerintahan Jokowi itu semuanya gagal ya. Dan dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat sekitar secara ekologi itu buruk gitu kan. Seperti di Kalimantan Tengah misalnya, itu hutan sudah beralih fungsi, terus kemudian ada masyarakat adat yang merasa tersingkirkan dari proses pembukaan lahan itu. Dan juga hasil yang didapat dari pembukaan lahan untuk food estate itu tidak sebanding dengan kerugian yang didapat. Dan ini pembelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa kita jangan mengulangi hal yang sama. Akan melakukan lagi hal yang sama atau kita mengganti strategi. Jadi sebenarnya harusnya gimana nih solusinya nih buat pangan dan energi ini? Ya, sebenarnya Bang Andi, kalau pangan ini kan sebenarnya ya yang pasti ada beberapa langkah yang kita perlu lakukan. Pertama adalah Indonesia itu kan kaya dengan keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya sumber pangan, baik itu sumber pangan karbohidrat, protein dan sebagainya. Kita kaya dengan kacang-kacangan, umbi-umbian, yang itu sangat lekat dengan kearifan lokal masyarakat di Indonesia, yang itu sebenarnya bisa direvitalisasi, didorong sebagai sumber pangan. Jadi kita nggak hanya tergantung pada beras dan impor terigu yang pasti. Nah, ketergantungan kita pada dua komoditas itu membuat kita itu semakin tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan yang terus naik. Mau nggak mau harusnya impor. Nah, memang lahan semakin berkurang karena memang produksi padi itu kebanyakan di Jawa ya. Jawa atau luar Jawa itu seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan sebagainya. Yang itu semakin terbatas. Nah, ini saya kira harus dicarikan jalan bagaimana pangan alternatif itu dihasilkan di daerah-daerah yang nggak bisa menghasilkan padi sebenarnya. Yang itu sangat potensial. Misalnya Kehati saat ini sedang bersama masyarakat mengupayakan agar sorghum itu menjadi pangan alternatif dan sumber kedaulatan pangan di Nusa Tenggara Timur. Terus kemudian di daerah timur biasanya sagu bahkan ya. Ya, sagu itu kita revitalisasi lagi. Perlu ada dukungan riset di sana dan dukungan sampai pada aspek distribusi dan konsumsinya, mendorong masyarakat agar semakin suka memakan makanan sumber pangan lokal ini. Gitu. Awal mulanya kebutuhan pangan kita meningkat itu dari banyaknya masyarakat, banyaknya populasi. Populasi Jadi, ya. Populasi kita naik sebenarnya, itu salah satu hal yang membuat kita itu sangat tergantung pada beras. Ya kebetulan beras itu pangan sumber karbohidrat yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Padi ini kan semakin menyempit sehingga semakin sedikit, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan itu. Makanya kita impor ya. Nah, sementara pengembangan teknologi pertanian terkait dengan pengembangan padi ini kurang berjalan dengan baik di sisi lain. Bagaimana mendorong produktivitas dan sebagainya. Kebutuhan pupuk juga semakin mahal, lahan pertanian semakin tidak mampu lagi berproduksi dengan baik karena penggunaan pupuk kimia yang bertahun-tahun dilakukan dengan derusak. Ini belum nggak ada perbaikan di sana, jadi memang mau impor. Nah, sebenarnya ketergantungan pada beras itu sebenarnya dalam 5 atau 10 tahun terakhir sudah menurun. Tapi sayangnya penurunan ini tidak diisi oleh sumber pangan lokal, tapi diisi oleh terigu. Nah, yang 100% impor dari luar. Mie instan kalau nggak salah satu bahan bakunya adalah terigu, tepung ya? Betul sekali. Berarti gimana kalau untuk menanggulangi atau solusi mengurangi meningkatnya bahan pangan, kita kurangin populasinya aja? Kayaknya lebih mudah. Ya itu istilahnya zaman sekarang savage. Iya. Ya enggak ya. Sebenarnya itu bercanda ya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pasti adalah kita perlu mendorong produksi pangan itu sesuatu ya, karena memang mau nggak mau ya harus dilakukan. Baik itu padi tetap kita dorong, tapi di sisi lain pangan alternatif yaitu pangan lokal ini kita dorong sebenarnya. Indonesia bisa kok melakukan itu. Karena potensi kita untuk melakukan itu juga sangat besar. Cuma kemudian bagaimana agar sistem pangan berbasis lokal ini didorong dalam arus utama kebijakan pemerintah. Ini masih belum. Jadi apapun sekarang kalau kita terkait dengan kebijakan pangan selalu beras, terigu, gula tebu ya khususnya. Minyak goreng, sawit dan sebagainya. Yang 9 bahan pokok ini ya yang utama. Betul. Bagaimana kemudian misalnya contoh paling mudah adalah dalam pangan gratis. Hari ini itu menggunakan sumber pangan lokal misalnya yang diproduksi masyarakat sendiri.
sambil mengenalkan kepada generasi muda kita, nah pelajar-pelajar ini tentang pangan lokal itu pun juga bisa kita konsumsi dengan enak dan penuh gizi, bergizi, dan juga rendah kalorinya juga tinggi tapi rendah gluten, misalnya rendah gula. Tapi bisa nggak dengan gitu. budget 10.000 untuk makan siang? Ya ini masalahnya ini memang itu kita bahas di episode lain kali. Tapi Mas ada pertanyaannya terakhir ya, sebelum kita selesai ngobrol-ngobrol soal pohon. Nah, di tahun 2025 ini kan ada gerakan 1 juta pohon. Apakah ini bisa menjadi solusi, bisa menutupi hutang-hutang kita yang sebelumnya sama alam? Ya, sebenarnya kan hari 1 juta pohon ya sekarang itu tiap tanggal 10 itu kan sudah ada sejak zaman pemerintahan Soeharto ya, Presiden Soeharto tahun 93. Ya secara kalau kita bicara sejutanya itu mungkin sudah tidak relevan ya sebetulnya. Tapi bahwa jika itu 1 juta itu dianggap sebagai sekedar simbol bahwa kita perlu menanam banyak mungkin ya. Cuma kalau cuma 1 juta itu tidak cukup dengan itu sama sekali tidak relevan karena itu terlalu sedikit untuk Indonesia yang begitu luas, tidak sebanding. Di negara-negara luar bahkan gerakan itu sudah billions. Kayak di New Zealand itu sudah 1 billion trees, 1 miliar pohon gerakan. Sementara New Zealand itu wilayahnya 2,5 kali Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang sama dengan bahkan cuma separuhnya Jakarta. Indonesia dengan wilayah yang begitu luas, dengan deforestasi yang tinggi, dengan kota-kota yang semakin banyak dan tutupan-tutupan hijau semakin berkurang, tentu kita membutuhkan luasan yang jauh lebih miliaran kita itu. Ambil contoh, kita punya lahan kritis saat ini 24 juta hektar. Jika kemudian 1 hektar itu diperlukan jumlah pohon itu antara 200 sampai 600 itu untuk hutan tropis ya. Di Indonesia itu sekitar itu 200-600. Taruhlah 400 saja gitu, sebagai tengahnya gitu. Dalam 1 hektar kita butuh 9,6 miliar. Jadi pohon. Jauh 1%-nya aja nggak nyampe ya? Nggak sampai. Itu 0,0,0%. Iya, 0,0. Jadi makanya sebenarnya mungkin spiritnya yang perlu kita ambil bukan jumlahnya, bahwa penanaman pohon secara masif itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan karena begitu banyak, maka itu harus melibatkan banyak orang, banyak pihak, banyak stakeholder. Pemerintah tentu nggak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan masyarakat, melibatkan organisasi masyarakat sipil termasuk masyarakat adat, masyarakat lokal, dunia usaha, ya private sector ya khususnya itu, karena mereka juga berperan dalam deforestasi dan pemanfaatan. Saya kira semua pihak harus terlibat di situ dan karena juga butuh pendanaannya sangat besar. Karena kan kalau kita sering lihat ada beberapa brand yang sudah mulai aware sama lingkungan. Misalnya kamu membeli sebuah produk menyumbang sekian persen untuk penanaman pohon gitu. Itu sebenarnya udah sebuah langkah awal yang baik ya. Baik untuk sekali menyumbang penanaman pohon ini ya. Iya, baik sekali itu. Itu bagian dari kemitraan. Memang harus ada semacam kemitraan seperti itu. Harus ada semacam sinergi ya antara berbagai pihak, swasta, pemerintah dan juga elemen masyarakat sipil. Seperti yang kita lakukan misalnya kita bersama salah satu bank di Indonesia, kita mendorong penanaman bambu di beberapa wilayah di Jawa Tengah ya, salah satunya termasuk di laut nggak yang kemarin ada bambu? Ya, bukan itu ya. Beda ya? Sorry. itu nggak tahu tuh. Itu bambu siluman itu. Oh, itu bambu siluman itu ya? Mungkin diambil dari negeri Avatar tadi atau gimana tadi ya. Tapi Mas kalau kita balik lagi ke kalau pohon mati manusia juga mati. Menurut apakah sudah ada penelitian? Tapi ini kita nggak ngebahas di Jakarta khususnya ya. Karena kan Jakarta ini kota nih. Adakah prediksi bahwa di tahun berapa pohon di Jakarta itu akan habis sehabis-habisnya gitu? Untuk riset terkait dengan berapa jumlah pohon Jakarta ke depan mungkin saya kurang tahu itu. Tapi sepertinya saya belum pernah baca soal itu. Tapi yang pasti begini, bahwa seiring waktu kebutuhan kita, termasuk di Jakarta dan kota-kota lain Indonesia, terhadap keberadaan pohon dan biodiversitas, ya ruang terbuka hijau itu semakin besar. Kenapa? Karena ya tadi bahwa populasi perkotaan itu semakin meningkat, semakin naik. BPS kan mencatat ya tahun 2023 kemarin itu jumlah penduduk di perkotaan itu 57% dari total jumlah populasi di Indonesia. Dan
jumlah itu akan naik lagi menjadi 30 tahun 2035 menjadi 66%, dan 2045 zaman kita Indonesia Emas nanti ke depan itu sudah ada 70%. Artinya bahwa ruang hidup utama masyarakat Indonesia saat ini adalah di kota. Dengan kota yang telanjang tanpa pohon, bagaimana ruang hidup utama ini akan memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, khusus masyarakat? Tentu ini kota yang sangat tidak nyaman dihuni, tidak bisa berkontribusi untuk menjaga perubahan iklim, dan tentunya rawan bencana. Saya kira kehidupan yang kita akan membayangkan sebuah kehidupan yang sangat buruk dan mengerikan itu ya. Itu jadinya Indonesia cemas ya, bukan Indonesia emas. Itu mungkin adalah definisi Indonesia cemas ke depan, adalah ketika kita 70% orang tinggal di kota, tapi kotanya telanjang tanpa pohon. Mati nanti. Udaranya sangat panas. Mungkin kita rasakan beberapa tahun terakhir, kalau kita di kota ini terasa sekali panasnya kan. Itu adalah dampak dari perubahan iklim. Dan tidak adanya tutupan yang memadai sebagai pelindung dari panas. Kota itu juga akan pengap. Karena polusi tidak ada yang menyerap. Karena pohon itu juga punya salah satu fungsi, dampaknya adalah menyerap polusi. Tapi jangan khawatir Mas, sampai dengan tahun 2045 nanti akan tetap ada pohon yang setiap tahunnya dia tumbuh. Apa tuh? Pohon maaf lahir dan batin. Tungguin episode selanjutnya cuma di podcast Live in 30 Minutes barengan Yayasan Kehati bersama saya Riza Ruby dan juga Mas Burhan. Ya, terima kasih.